Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita kesehatan untuk salat berjamaah di masjid yang mulia ini, dan yang paling berharga lagi, kita masih sadar bahwa ini adalah satu kewajiban. Banyak orang-orang yang tidak sadar bahwa ini kewajiban. Itulah maka patutlah kita berterima kasih kepada Allah yang telah membangunkan kita, yang telah menidakkan tulikan kita. Maka keluar kita dengar mic, tapi ini Allah telah memberikan kita kesehatan yang bagus sehingga bisa mendengar suara azan subuh sehingga datang ke sini. Kemudian salawat dan salam marilah sampaikan ke pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin dengan perjuangan beliau kita berada di sini juga pada hari ini. Seandainya mungkin beliau tidak hadir ke dunia ini, bagaimana? Nak tahu bagaimana nasib kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, saya dulu Pak Ustaz Wardian menyuruh saya ini untuk ke sini untuk memberikan tausiah. Dia bilang tentang apa? Tentang walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Begitulah. Tentang bagaimana orang-orang Yahudi, Nasrani itu tidak suka kepada kita sebelum kita mengikuti millah mereka. Tahun 2012 seluruh pengurus Dewan Dakwah itu diundang ke Jakarta, ke Hotel Millennium oleh Mahkamah Konstitusi. Pada waktu itu ketuanya Pak Akil Mukhtar sebelum ditangkap. Semua yang dibahas tentang 4 pilar Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal itu. Kita sudah syariat Islam pada waktu itu. Saya tanya, angkat tangan, itu ada 9 hakim Mahkamah Konstitusi, 9 orang, 1 perempuan Kristen profesor itu. Yang lain semua orang Islam, masuk Hamdan Zulfa itu. Ketika saya tanya, kenapa syariat Islam di Aceh itu nampaknya tidak berjalan? Saya mendengar bahwa ada tekanan-tekanan dari Uni Eropa, Amerika, dan juga Jakarta. Itu pertanyaan saya. Tiba-tiba dijawab oleh Pak Akil Mukhtar, syariat Islam di Aceh itu adalah undang-undang. Itu bagian dari Undang-Undang Dasar 1945 ayat 29, pasal 29. Kalau hari ini ada provinsi-provinsi lain yang ingin menjalankan undang-undang syariat Islam, silakan. Nah, kata Pak Mahkamah Konstitusi, ada enggak provinsi lain yang sekarang ingin membuat seperti Aceh? Usulkan, ikut cara-cara yang telah dilakukan oleh Aceh, silakan. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang 45. Jadi kalau Bapak tanya tentang Aceh, jangan tanya sama saya, kata-kata itu. You pulang ke Aceh, tanya sama pemimpin-pemimpin sana, suka enggak sama syariat? Itu jawaban. Bapak pulang tanya sama gubernur, suka dia syariat enggak? Tanya sama bupati, wali kota, suka enggak? Apa urusan dengan Uni Eropa? Enggak ada urusan kita dengan Eropa. Enggak ada urusan dengan Jakarta. Jakarta sudah memberikan ini. Itu jawabannya. Artinya
Kenapa juga misalnya kalau kita pergi ke Eropah itu, di Eropah nggak ada lagi agama yang namanya Kristen, Protestan nggak ada lagi. Tolonglah kalau mungkin yang bapak-bapak sudah pergi bisa melihat, gereja itu kosong semuanya. Nggak ada orang di gereja. Malah kalau kita pergi ke Jerman, dia tanya, why don't you go to the church? Mengapa tidak ke gereja? Better go to klinikum, dia bilang. Lebih baik kita pergi ke dukun. Lebih baik kita jawab dukun dan jawab gereja.ขึ้นเลยawak Jerman. Nyo Belanda nak leh kayak Islam tu. Paling-paling awak anti Islam sekarang siapa? Kalau kita pergi ke Amerika ada Pamela Gutierrez, awak inang. Kalau kita pergi ke Belanda itu Geert Wilders dulu parlimen dia. Sekarang ada lagi. Ada di Skandinavia sikit, di Denmark sikit-sikit. Yang lain enggak ada. Malah Bernard Shaw, seorang orientalis Inggris itu, dia katakan one day Islam will become the religion of European. Satu saat Islam akan menjadi agama orang Eropah. Nah sekarang ternyata kan, orang tengok dulu, demang Kristen, demangnya, demang je, hanapeng, hanabu. Orang berbondong-bondong masuk Islam karena apa? Mempelajari. Lalu ada hubungan juga dengan, kenapa juga ada orang-orang kita itu pulang-pulang dari Barat, Atego kau mang. Atego kau betul. Contoh misalnya dulu ada seorang profesor di UIN Makassar, ada Abah UIN kamu nasi yang pikir-pikir lengan kan, biasa itu enggak masalah. Karena apa? Sumber. Selun jek kula, ho jek kula, Amerika so jok peng. So toke. Tergantung sama toke. Dan tokenya item lagi. Coba lihat bapak-bapak kita yang dari Jepang, yang memberikan beasiswa kepada orang kita bila di Jepang. Memang Jepang enggak perlu agama. Tapi dia yang bawa Jepang mesti Pak kali saya di Jepang. Hai ilun mesin iya napa saja. Oh tanyun lo. Ya. Simizu belum. Ya hana perkenakan kalau tadi di orang Jepang. Atau hana jadi iklan tanpa bayar. Advertisement without payment. Paling kurang ya dia yang bawa hapon tetan belum. Yang kan itu Jepang, pandai lagi Jepang. Tapi kalau orang yang lain di Jepang, saya belum tanya Pak Profesor Amirul Hadi itu. Profesor UIN kita. Bang, bukibai le Amerika. Dengar Amerika lah Islam. Oh, mama nyo katulis tentang Islam, mesti katulis apa? Syariat Islam in Aceh is against human right. Syariat Islam di Aceh menentang hukum Islam. Yang lewa kenapa enggak? Laju ibi peng beasiswa. Oh benar. Sebab yang lepasan Amerika kan. Belum patih. Oh benar. Gibanjir. Walan taudha angkal lahudu walan nasarah nagli law laku ahlukan mentang hudib. Jadi makanya kita di mana ambil beasiswa? Itu pasti harus kita ikut pesan sponsor. Contoh sekarang, Nawi Mumang dulu kan profesor di UIN Makassar tulis yang ada beberapa ayat Al-Quran itu perlu ditinjau ulang. Some of the verses of Al-Quran should be reviewed. Ada beberapa ayat Al-Quran itu perlu ditinjau ulang. Yang kunya mata ikai kita mangpeng. Ba kini kam tamah anda. Itulah walan taala. Teman data yang pakai ayat Quran yang harus terubah. Lagi kita blok rupiah. Bantar blok rupiah halat. Petapok oleh petapok rupiah atau dengan tua rupiah. Ya kan itu pertanyaan kan. Yang begitu juga, apakah Al-Quran yang tidak sesuai dengan zaman atau memang kepala anda sudah pesong? Kamu biasa yang profesor, doktor, kamu yang kelegian kamu mang. Salah pejabat. Itu sponsor kan ini tadi minta uang dari mana? Kenapa di Malaysia enggak ada orang demikian?
Orang Malaysia itu ketika pergi ke sekolah, yang training le mulai belum, kalau menjak luar negara training le, nyo bet terpengaruh kah. Ada yang sponsor orang Malaysia siapa? Petronas, yang kalau Johor, orang Johor, Kedah, orang Kedah, atau Mara itu, hanya cok peng luar, jadi peng roy. Ada orang Taiwan hanya calai apa saja, hanya sedih, Kau ni, dengan tu soal jok peng, soal toki. Begitu juga kadang makanya tengok galak dengan mempok kan, tengok memang ya namanya manusia kan. Mempok nilai mempoknya kita ada apa scholarship. Dasar scholarship apa? Cari TOEFL, IELTS, TOEFL 560, 600 atau IELTS 6,5 lebih, dapat. Bangga tengok. Tapi kita tidak tahu. Mesti ada perubahan. Pendidikan itu mesti ada perubahan. Dan orang Jepangnya ni perlu cerita berubah. Kalau berubah ke arah yang lebih baik itu bagus. Tapi ketika kita perubahan kita ke arah yang negatif, coba dibayangkan. Elon kan bukan takut pergi lewat Tuhan zaman masa ubu belum baik kejai gula je kafe. Tahu nak dengar kan? Sang mentang-mentang masa long umulong nak long dengar kan. Mungkin yang umur tak longnya nak yang dengar kan. Kenal kan? Maka itulah hati-hati. Hati-hati pergi di mana sekolah. Cari dulu siapa mana sekolah itu. Baik, bagaimana kurikulumnya, siapa gurunya, itu perlu kan. Itu yang paling perlu. Sampai betul habau untuk apa kan. Oleh kerana itu, makanya Pak Wadian kita tidak salah kadang. Di mana siapa guru kita ya kita. Dulu di UIN ada seorang profesor dari Jerman, Rudiger dari Bremen. Saya tanya sama dia, Prof, are you Christian? No, I'm Protestant. Saya Protestan katanya. Boleh enggak saya bincang-bincang tentang guru dan murid? Oh boleh. Jadi saya bilang, bagaimana anda menanggapi bahwa yang disebut dengan penghormatan guru terhadap murid? Apa dia bilang? Yang kafir ya Pak. Muhammad, I don't want my student to give me money, to give me gift, to give me something. No, I don't want that. Saya enggak perlu tu ada mahasiswa saya yang memberikan uang, berikan hadiah. Saya enggak mau itu. Tapi yang saya mau tahu, kemarin dulu dia bilang, sebelum saya datang ke sini, one of my student, dia arsitek, dia bilang, he came to see me and say, Prof, thank you very much for the knowledge that you have touched me. I was disappointed. I was appointed as the chairman of Mercedes in Bremen. Itu dia bilang. Terima kasih Profesor yang telah mengajarkan saya dulu ilmu sehingga saya sekarang sudah dilantik sebagai kepala direktur di perusahaan Mercedes. Thank you very much. Berahilung nyan ke nyan yang perlu ahilung ke nyan. Enggak perlu uang dia aja. Oh, saya bilang orang Islam juga demikian. Islam juga demikian. Kami juga kalau ada misalnya yang datang murid datang, Assalamualaikum, makasih Pak Profesor, kalau ilmu yang kami bagus bermanfaat. Kami juga sangat begitu. Ya, saya juga demikian. Saya enggak perlu kasih uang, kasih macam-macam kepada saya. Itu. Macam utama malam nyucum menjaga bercukup. Yang beratlah anak berah lagi kan. Sama seperti seorang barat ketika datang di depan Masjid Raya itu, orang Inggeris. Kalau dia orang Muhammad, anak aku tu main di Inggeris. Saya dibesarkan di London. Tapi kalau nak kah lagak tak air tak berah. Waktu duduk dengan ina agam hana menjampu. Tapi mereka ya London hana kata main lagi kan. Ide muawam cum-cum maju. Dan kah mampu agama? Hana agama lun.
Man apa maklum dengan Bapak Lon dia sering ke gereja, saya enggak mau ikut. Karena gereja dia bilang pungai perah mana buat mendih. Saya enggak ikut. Jadi kamu mau masuk Islam enggak? Mungkin saya one day akan masuk Islam. Tapi kadang ketika saya pergi ke Belang Padang dia bilang, tapi ada orang yang jogging itu baju ketat, kadang-kadang bukan orang itu mana? Saya berhalung yang Batak ke Aceh wah. Mahum yang salah lu enggak salah. This is not they are Bataknis not Acehnis. Ada anak Batak Aceh pengum berdua yang lagi yang balon. Jadi itu, jadi gimana kita mau mengapa itu kan? Menjelaskan kepada orang. Cuma saya walaupun ini kan belum pernah Pak Wadian, ini belum pernah ada dolong. Baca macam. Menarik kan? Dalam sebuah ayat dalam Al-Quran Allah mengatakan wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, surat Maryam ayat 71. Apa kata Allah? Dan tidak seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu mudah bagi Tuhanmu dan ini adalah ketentuan yang telah ditetapkan. Ketika orang baca ayat ini dan diperkan, puji dah sembahyang malam, puji dah puasa. Baik puasa. Wa inna minkum illa wariduha, tidak ada seorang pun yang di antaramu yang tidak mendatangi neraka. Kamu gimana? Kumpul dia sembahyang ya benar? Dan hal itu mudah bagi Allah. Imam Ahmad waktu baca ayatnya, Imam Ahmad bin Hanbal, ketika dia baca ayat ini, tanya, hai, pat nak tinggal sahabat, pegah tak? Ada yang masih hidup sahabat? Dia cari sahabat, supaya ketemu dengan Jabir. Ketemu dengan Jabir. Hai Jabir, nyopa ayatnya, kiban tertafsirkan. Baru lahir hadis la yabqa barun wala fajirun illa dakhala fatakunu alal mu'minina bardan wa salaman kama kana ala Ibrahim hatta inna lin nari dhajijan min bardihim summa yunajji Allahu alladhina taqaw wa yadhul zalimina fiha jisiyya. Kita baca surat ayat bukan hadisnya oleh Jabir baru tenang Imam Ahmad. Kenapa? Semua orang akan masuk neraka, tidak ada kecuali. Sama juga dengan ayat yang dibacakan oleh dalam surah At-Tur, inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. At-Tur. Umar bin Khattab waktu baca soalnya pingsan. Kenapa pingsan? Ketika dia mendengar makna daripada surah ini. Sesungguhnya azab Allah akan terjadi dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalangnya. Pingsan Umar. Setelah dia baca surah ini. Pulang baca ayat yang di atasnya. Jadi terjawab apa? Tidak ada orang saleh dan orang jahat tersisa melainkan dia masuk neraka. Neraka itu dingin. Ya. Neraka itu dingin dan menyelamatkan bagi orang yang beriman. Seperti halnya yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan dilempar ke api juga. Gimana Nabi Ibrahim kita dilempar? Diikat, ditelanjangi. Di seluruh malaikat yang ada di langit apa dia bilang? Ya Allah, inna habibaka ayyuhdar. Kekasihmu dihina. Seluruh malaikatnya. Suaranya besar sekali. Kita dengar ini hancur bumi suara malaikat. Tapi Allah Ibrahim tenang dan biasa. Malaikat Jibril turun, wahai Jibril, wahai Ibrahim, minta sama saya apa yang harus dilakukan. Kata Ibrahim, mampu long minta awak doa ke? Tak akan perlu. Long minta awak Allah minta. Baru ke Nabi Ibrahim, ya Allah, anta wahid fil sama wa ana abduka wahid fil ard. Ya Allah, engkau satu-satunya zat yang ada di langit dan saya satu-satunya hamba yang percaya kepadamu. Itu hanya Nabi Ibrahim mengatakan. Sehingga Nabi Ibrahim apa? Kata Allah apa? Qul na ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu hanya Allah kata. Ketika Nabi Ibrahim dilontar, dipakai pelontar dalam api, pakai GLM.
Tapi Nabi Ibrahim dingin. Ini persoalannya. Walaupun kita ditempatkan dalam neraka, tapi kalau ada amal, neraka itu sejuk. Maka Imam Ahmad pada waktu itu mengatakan, oh menawa, mana sembahyang li? Tak apa kita salat, tak apa kita puasa, tak apa kita baik. Kalau neraka ujung-ujungnya. Jadi ini sedikit, kemudian tausiah terakhir. Kita juga semua akan mati, Pak. Tidak lama atau apa itu, lambat atau laun kita juga akan semua meninggal. Sebelum meninggal kita buat persiapan. Saya ini untuk diri saya sendiri sebenarnya. Saya mengingatkan diri sendiri, keluarga, dan mungkin kaum muslimin dan muslimat. Yang pertama, ketika orang dibawa ke kubur, kubur itu sempit, gelap. Sifat daripada alam kubur gelap. Maka untuk menerangi kegelapan alam kubur adalah yang pertama salat tahajud. 2 rakaat benar. Salat tahajud. Yang kedua, kubur itu sifatnya sempit. Maka untuk memperluas kubur, silaturahmi. Walaupun masa pandemi. Nalai pandemi insya-Allah. Kajak baru mohon. Ya, silaturahmi itu memperluas alam kubur. Yang ketiga, sifat kubur itu sepi. Karena hadis, jangan menjadikan rumahmu seperti kuburan, sepi. Hantar naung buatlah rumah, yang naung pakai. Jangan jadikan rumahmu buyutahum kal qabr, unan ke bahasa Tuan berpun ku kalis. Jangan jadikan rumah-rumahmu itu seperti kuburan. Kuburan itu sepi. Tapi lawanya hanya sepi le, lun baca bak TV kan, kayak rekam lah yo. Ya rekam ico bekeun HP, ipeduk lang kuburan, anai duduk mic ide, rekam kai dengar tu lawanya kai kana. Memangnya kana ya. Ka jamun kana ya. Ya dulu seorang ahli tanah Soviet, dia pernah mendengar suara ketika dia gali dalam tanah beberapa meter, dia dengar suara itu, suara jeritan orang-orang yang minta tolong itu. Yang lain boleh pergi lewat Jakarta. Jadi bagaimana supaya kubur tidak sepi? Bacalah Al-Quran. Sering-sering membaca Al-Quran. Maka itulah cara meramaikan kesepian. Maka bacalah Al-Quran. Tidak ada hari tanpa membaca Al-Quran. Yang keempat, kubur itu penuh dengan binatang berbisa. Yang membaca buku kesaksian pemandi jenazah. Ada buku sekarang kesaksian pemandi jenazah. Nak mandum nekalan. Nah yang ula, nah yang macam. Kita orang-orang zalim ya. Kita perut dalam kubur macam. Penuh dengan binatang berbisa. Jadi bagaimana kita mengusir binatang-binatang berbisa dalam alam kubur? Sedekah. Baik sagai tinggal ke habis harta. Yang berapa doan. Baik ke habis harta. Kebanyakan berapa doan, kebanyakan. Begitu kita mati ipusing oleh anak tu. Hana salah mati je. Tapi kalau tak sedekah, cok-cok yang tinggal dia. Karena yang tinggal itulah yang milik kita. Kau yang baru man. Nah, doan nampak bang. Kemudian kubur itu terjepit. Zaman dulu nak lagu-lagu yang tentang tu. Kubur itu sempit. Kapan dan bumi mah jom lagu le suan agak le no. Sepit, terjepit ya. Lagi tang. Jadi bagaimana supaya kita membuka jepitan-jepitan dalam kubur dengan salat. Yang lagi salat. Di samping salat 5 waktu, salat yang lain perbanyak supaya untuk membuka kesempitan kubur itu. Dulu ada kisah itu orang-orang di sebuah kampung. Dia sangat takut kepada kematian. Malam dalam sebuah rumah dibuat gali kubur. Malam orang lelaki tidur. Bayangkan hantu malam mengah.
Memang kita belum mati. Payah kali orang mati enggak pulang, enggak pernah pulang. Makanya enggak ilmiah mati itu. Hanya berah kiban sakit. Khadijah, siapa Khadijah? 1/3 of Islamic property belongs to Khadijah. Sepertiga harta Islam milik Khadijah. Tapi waktu menjelang kematian klik Fatimah keperah dengan Rasulullah. Sehingga waktu mati long yang jubah kan yang kayak pelimut long. Itu Khadijah. Saya takut mati saya. Itu Khadijah. Khadijah saya takut mati. Apa lagi kita? Ya perah Fatimah. Lalu ketika Khadijah meninggal bagaimana? Ada satu jubah 80 tampalan. Getok oleh terhaki, getok aki Nabi menyemena getok oleh mentang biar aku cari daun-daun aku tutup kakinya. Itu Khadijah. Hana harta oleh dia meninggal. Takut dia kepada mati. Walaupun terakhir dikasih dibawa turun kain sandosen dari surga. Terakhir. Tapi sebelum menjelang Khatibah meninggal datang Jibril. Ya Rasul, ya Muhammad. Sebentar lagi ada seorang perempuan akan membawa makanan kepadamu. Siapa? Itulah ahli syurga. Kemudian sampai Khadijah yang terus bawa makanan. Kemudian apa kata Jibril? Muhammad, tolong bilang sama Khadijah, Allah telah membuat sebuah istana dari di syurga Firdaus, rumahnya seperti perak. Itu baru Khadijah lega. Jadi kita bagaimana? Yang saja bau Mekah dah kuburan Khadijah je inan jud laki ya Allah ni cok lo nu sabang Khadijah. Begitu. Maka itulah cara untuk supaya kubur itu tidak sempit. Kemudian yang keenam, kubur itu harus menjawab berbagai pertanyaan. Banyak sekali. Kan dia mau ubud kan kalau perah. Ubud kan kalau penuh kamu lema nyamun marabuka Allah Rabbi man nabi ka Muhammadun nabi yang kahek maafai. Soal sudah bocor soal dalam kubur. Tapi kita enggak bisa jawab. Bocor soal tapi tidak bisa jawab kalau bukan amal. Soal-soal lain yang kau bocor senang tak tengok. Tapi kalau soal alam kubur dari dulu sudah bocor, tapi tidak sanggup menjawab kalau bukan amal. Maka untuk menjawab itu pertanyaan-pertanyaan itu bagaimana? Perbanyaklah la ilaha illallah. Kan al-imanu yazid wa yanqus. Iman kita akan naik turun. Iman kita, the faith is like wave of the sea. Iman kita seperti gelombang laut kan. Yazid naik, yanqus turun. Jadi bagaimana? Jaddidu imanikum biqauli la ilaha illallah. Perbaikilah iman dengan la ilaha illallah. Perbanyak la ilaha illallah supaya kita bisa menjawab berbagai pertanyaan dalam kubur. Yang terakhir, kubur itu merendam dengan berbagai cairan yang menjijikkan. Cairan-cairan itu bisa kita usir, bisa kita keringkan dengan puasa Ramadan, puasa sunat lainnya. Demikian tausiah singkat. Semoga ada manfaat untuk saya sendiri, keluarga, dan juga kepada kaum muslimin dan muslimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.